Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk anak-anak mahasiswa semua. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang model pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa atau lebih familiar dikenal dengan istilah problem based learning. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran yang sengaja didesain untuk memperbaiki kinerja belajar siswa. PBL adalah sebuah model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip bahwa problem atau masalah itu dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan atau mengintegrasikan pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis masalah adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajarannya itu didasarkan pada sebuah masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian berangkat dari masalah tersebut, siswa dimotivasi untuk mempelajari masalah tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka miliki sebelumnya, dan yang biasanya disebut dengan istilah prior knowledge. Nah, sehingga pada prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. Pembelajaran berbasis masalah atau project based learning, problem based learning adalah konsep pembelajaran yang membantu guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang dimulai dengan masalah yang penting dan relevan bagi peserta didik dan memungkinkan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih realistik atau lebih nyata. Nah, pembelajaran berbasis masalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah serta kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang semakin bertambah kompleks seperti sekarang ini. Pembelajaran berbasis masalah tidak hanya mengharapkan siswa sekedar mendengarkan saja, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, tidak hanya sekedar mencatat atau menghafal materi pelajaran, akan tetapi problem based learning ini lebih kepada pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa dan memotivasi siswa untuk berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan kemudian pada akhirnya aktivitas pembelajaran tersebut bisa sampai pada tahap menyimpulkan. Nah, aktivitas pembelajaran pada model problem based learning ini diarahkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sehingga pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL ini menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah, maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Kemudian pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan model atau pendekatan yang berpikir secara ilmiah. Tujuan utama problem based learning ini sebenarnya bukanlah hanya pada penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik atau kepada siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi dan kemampuan pemecahan masalah, serta sekaligus mengembangkan kemampuan siswa atau peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Sehingga problem based learning ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar serta keterampilan sosial peserta didik. Problem based learning merupakan aktivitas pembelajaran yang tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran,
melainkan harus aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan sampai kepada tahap penyimpulan. Kemudian aktivitas pembelajaran pada model PBL ini menempatkan masalah sebagai fokus pembelajaran karena tanpa masalah tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Begitulah prinsip dari model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini. Kemudian pemecahan masalah dalam problem based learning ini harus sesuai dengan langkah-langkah dalam metode ilmiah agar siswa dapat belajar memecahkan masalah secara sistematis dan sudah terencana. Maka problem based learning dapat memberikan pengalaman belajar melalui kerangka kerja ilmiah dan siswa dapat memecahkan masalah nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Pembelajaran model PBL atau model pembelajaran PBL ini itu dirancang dengan menampilkan masalah-masalah yang menuntut siswa untuk mengeksplor pengetahuannya agar dapat memperoleh pengetahuan yang baru dari hasil penemuannya sendiri. Sehingga siswa menjadi terbiasa dan mahir dalam memecahkan sebuah masalah yang sering terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dalam pembelajaran PBL ini dibutuhkan media khusus agar siswa dapat berpikir kritis dan analitis sehingga kondisi belajar aktif dapat tercipta. Nah, model pembelajaran based learning ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah siswa lebih memahami konsep yang diajarkan oleh guru sebab mereka sendiri yang menemukan konsep tersebut. Kemudian yang kedua adalah melibatkan siswa secara aktif memecahkan masalah dan menuntut keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan yang didapatkan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga pembelajaran tersebut bisa menjadi lebih bermakna. Nah, yang keempat adalah siswa dapat merasakan manfaat dari pembelajaran sebab masalah-masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, hal ini tentu saja dapat meningkatkan motivasi ya siswa dan juga keterlibatan siswa ya terhadap bahan yang dipelajari. Kemudian berikutnya yang kelima adalah menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa serta memberi aspirasi dan menerima pendapat dari orang lain. Kemudian juga menanamkan sikap sosial yang positif di antara siswa. Dan yang keenam adalah pengkondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan temannya sehingga pencapaian ketuntasan siswa dapat diharapkan. Selain itu, problem based learning ini diyakini dapat menumbuhkan dan menumbuh kembangkan kemampuan kreativitas siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, adapun langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning ini itu terdapat 5 ya, 5 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah orientasi siswa terhadap masalah. Ya, kegiatannya adalah guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik.
Itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, aktivitas dalam kegiatan pembelajarannya ya, guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan. Ya, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlu ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam hal ini, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang ketiga adalah melakukan penyelidikan individual atau kelompok. Nah, aktivitasnya adalah guru membimbing peserta didik untuk melakukan pengumpulan data atau informasi, ya, baik itu pengetahuan, konsep maupun teori, melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalahnya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Nah, untuk aktivitas pada langkah ini adalah guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat, ya, yang dianggap oleh siswa paling tepat dari berbagai alternatif penyelesaian masalah yang peserta didik temukan. Kemudian peserta didik diarahkan untuk menyusun sebuah laporan hasil penyelesaian masalahnya. Misalnya dalam bentuk gagasan, model, bagan, atau PowerPoint slide, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah menganalisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Dalam hal ini, kegiatan guru adalah memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan, baik secara mandiri maupun secara kelompok. Saya kira, Ibu kira itulah penjelasan Ibu terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu problem based learning atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas sehari-hari. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.